Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di sahur. Sesuai janji kita kemarin, kita akan bahas ciri-ciri wanita solehah. Ini bukan dari saya, dari Rasulullah ya. Ini kita sarikan dari beberapa riwayat. Ciri pertama, the number one, istri solehah itu cirinya bila dipandang suami menyenangkan. Karena banyak sekali, mohon maaf sekali, dalam praktek lapangan, banyak oknum, saya katakan oknum nggak semua ya, istri itu kalau sama orang lain bisa tersenyumnya kayak gelepung, halus gitu kan, ngomongnya halus gitu kan, senyumnya lebar sekali. Begitu sama suaminya nggak bisa senyum, sengaknya minta ampun, lambenya gadun nyeprut kayak kukusan gitu kan, nggak bisa senyum aja nggak bisa. Begitu orang lain, wah dia bisa melebar senyumnya. Nah ini fenomena yang harus kita lihat di beberapa sosmed itu ada istilahnya ada apa namanya, ada meme itu video yang beredar itu kan, ada bapak-bapak ya ini tapi nggak boleh ditiru ya. Jadi bapak-bapak kemudian mencoba gojek ya, gojek itu kalau saya bercanda dengan wanita lain ya. Ini wanita ini dosa ya, ini jangan ditiru. Cuma ini konteksnya adalah dia bercanda dengan wanita lain kemudian tiba-tiba dengan tangannya itu bapak itu si laki-laki itu ini Pak, jadi dia mengelus wajahnya wanita lain. Jadi mungkin entah itu mohon maaf ya, entah itu pacarnya itu dipakai ini pakai tangannya itu disapu begitu. Nah, ketika disapu begitu, setelah disapu pakai tangan begitu yang terjadi si wanita ini ternyata apa? Senyum-senyum sendiri. Wah, berarti halus ini wajahku, seneng ini pacarku. Mungkin begitu ya. Nah, sampai rumah dia praktekin sama istrinya. Istrinya baru kemudian santai, kemudian wajahnya juga dilap begini sama suaminya. Langsung ditapuk suaminya. Ternyata berbeda antara suami dengan orang lain. Nah ini oleh karena itu tantangan ini Bu, mohon maaf tantangan para istri bahwa apapun itu sederhana sekali. Istri yang solehah itu kemudian yang tahajudnya nggak pernah berhenti, yang duhanya 12 terus, yang puasa Daud nggak pernah putus, ya enggak. Istri solehah itu kata Rasulullah ternyata sederhana, dipandang suami menyenangkan. Nah, maka mulai hari ini tolong kalau pas sahur ya senyum dong Bu, jangan pas sahur kok yang jegadul. Tak Pak, dintek kuwi segone. Ora oleh gawe angel. Jangan gitu ya. Pokoknya ya senyum lah. Wah, habisin ya Pak, habisin ya Mas, sudah barokah ya. Wah, kalau begitu kan istimewa sekali. Ah itu manten anyar Pak, sekarang nggak ada, sudah manten lawas ya nggak gitu. Justru semakin lawas, semakin sepuh itu ya harusnya semakin semangat ya gitu. Jadi kembali ke tadi, pertama dipandang menyenangkan. Yang kedua bila diperintah taat. Nah banyak sekali sih zaman sekarang itu kalau diperintah suaminya malah nentang, malah ngeyel, malah mendelik, matanya melotot gitu kan, enggak mau. Nah ini salah satu kemudian ciri-ciri akhir zaman, sudah banyak wanita yang menentang suaminya, tidak taat pada suaminya, berani sama suaminya. Nah ini salah satu ciri kiamat sudah dekat itu banyaknya perempuan yang berani dengan suaminya. Tolong dengarkan para istri yang ada di sini khususnya hehehe. Di sini maksudnya di tempat ini ataupun di channel gitu kan. Ya ini penting sekali. Ya, taat. Nah, artinya taat itu enggak kemudian harus semuanya ditaati dalam konteks wah kayak tentara ya enggak begitu amat, tapi minimal jangan sampai misalnya menolak pun boleh kok. Misalnya ada apa begitu, saya capek ya sebentar tak istirahat dulu. Itu masih boleh, bukan kemudian gua enggak sudi saya, enggak mau. Ngapain perintah-perintah saya? Emang saya pembantumu? Wah, itu sudah beda. Tapi kalau kemudian sebentar ya Mas, saya agak capek ya, tolong pijetin sebentar Mas. Nah, mungkin itu beda kasusnya. Nah, jadi itu ciri kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, ciri yang terakhir itu adalah amanah ya terhadap barang-barang suami, mengelola. Jadi kalau suami ngasih rezeki berapapun disyukuri, dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, ini penting karena apa? Karena banyak di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu kalau sudah bicara masalah uang, masalah harta itu sensitif. Ada istilahnya duitmu duitku, duitku duitku dewe kalau istilah orang Jawa. Ya uangmu itu uangku Mas, uangku sendiri. Bahkan ada seorang istri itu kemudian punya uang yang lebih banyak pun ketika ada kekurangan rumah tangga dia nggak mau ngeluarin. Nah terserah itu kan tanggung jawabmu. Ini uang saya mau saya senang-senang sendiri nggak untuk keluarga. Nah ini yang agak salah kaprah ya. Karena sesungguhnya doa-doa itu dilantunkan suami, kadang suami itu minta rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak. Tapi ternyata kadang Allah titip lewat istrinya. Jadi ada suami istri itu doa minta kekayaan, minta rezeki yang luas. Tapi Allah titipnya bukan lewat istrinya atau lewat ayah suaminya, kadang lewat anaknya. Atau kadang lewat semuanya, ya ada, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya istrinya kaya, punya banyak rezeki, suaminya biasa, tapi taat ibadah,
yakinlah itu juga doa dari suaminya. Nah Bu, jadi mohon walaupun ibu itu kemudian suami tanggung jawabnya itu wajib, ibu punya uang mau dikeluarkan untuk rumah tangga boleh. Hitungannya beda. Kalau suami itu kewajiban, kalau istri itu sedekah. Maka semakin banyak mengeluarkan uang untuk rumah tangga, entah sekolah, kemudian listrik dan sebagainya. Karena mungkin suami belum gajian atau masih ada kekurangan yang lain, maka itu menjadi sedekah yang luar biasa. Demikian selamat sahur, mudah-mudahan ibu-ibu yang melihat ini menjadi istri-istri yang solehah semuanya. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.